Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Alung Adindita Eka Rahmatika, akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul Rekod Pikiran Mengajak Kembali Berpikir. Dalam bukunya yang berjudul The Inner Game of Tennis, Timothy Gallwey pada tahun 1970 mengatakan bahwa ia dapat mengajari siapapun untuk bermain tenis hanya dalam waktu 30 menit. Nah, tulisan Gallwey itu menarik banyak perhatian banyak pihak. Pada suatu hari dia ditantang oleh salah satu stasiun televisi untuk mengajari seorang nenek berusia 55 tahun yang seumur hidupnya belum pernah memegang raket tenis untuk belajar tenis bersamanya. Dalam perjalanan menuju lapangan, Timothy mengajak nenek itu berbicara hal-hal yang ringan-ringan. Terus pas sampai di lapangan, Timothy menyuruh nenek memegang raket. Dalam cara nenek itu memegang raket saja tuh sudah salah. Dia tampak nervous. Terus Timothy mengatakan, jangan cemas nek, jangan cemas, jangan ragu. Nenek boleh memukul kapan saja nenek siap, kapan saja nenek mau. Awalnya nenek hanya diam saja membiarkan setengah lusin bola menghampirinya. Namun pada bola ketujuh, si nenek itu timbul kepercayaan diri dalam dirinya hingga dia mampu untuk memukul bola tenis dengan sempurna. Dalam waktu 30 menit itu, si nenek belajar forehand, backhand, service, dan teknik tenis lainnya. Dengan keberhasilan nenek itu, tim selalu memberi dorongan, mengajaknya berpikir, memberinya umpan balik positif, hingga hasilnya nenek itu benar-benar mampu dalam waktu 30 menit bermain tenis dengan baik. Hal yang sama juga bisa terjadi saat kita pertama kali naik sepeda. Pas kita kecil, pasti kita merasa takut jatuh apabila naik sepeda dan minta dituntun oleh orang tua ataupun kakak kita. Namun pada saat kakak atau orang tua kita melepaskan pegangannya pada sepeda kita akan bisa mengayuh sepeda sendiri dan dengan percaya diri bahwa kita sudah mampu belajar naik sepeda. Baik tim maupun kakak kita tadi itu ternyata bukan berfokus pada bola atau sepedanya, namun pada proses berpikir kita, yaitu proses berpikir orang yang diajak belajar. Meski demikian, dibutuhkan kesabaran untuk masuk ke dalam proses berpikir seseorang dan menyempurnakannya. Ada tips-tips yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dalam proses berpikir seseorang, yaitu fokus pada proses berpikir, bukan pada problem on the table. Ajaklah berpikir sebelum melakukan. Ingatlah bahwa musuh terbesar kita adalah cara berpikir kita sendiri yang diwarnai oleh rasa takut dan meragukan kemampuan diri sendiri. Serta berilah umpan balik positif kepada orang yang kita ajak belajar. Pada dasarnya, otak manusia itu ada kapasitasnya masing-masing. Anak-anak dilahirkan dengan kemampuan memproses yang berbeda-beda. Penting untuk selalu berpikir dan bertindak kritis, membicarakan sesuatu sebelum bertindak. Fokuslah pada proses berpikir, bukan pada tindakan itu sendiri. Cerita tentang tim, nenek, dan anak kecil yang naik sepeda tadi sangat penting, karena yang dilakukan tadi itu tak lain adalah sebuah proses dalam rekod, yaitu rekod pikiran. Apa yang terjadi di lapangan sebenarnya tidaklah begitu penting. Yang lebih penting adalah apa sebenarnya yang bergejolak dalam pikiran manusia itu sendiri. Begitu pula organisasi. Organisasi bisa hidup dan bergerak bukan karena organ tubuhnya, melainkan karena otak dalam organisasi itu bekerja dengan sempurna. Apa yang terjadi dan dilakukan para pegawai dan pemimpin setiap organisasi tidaklah penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengaktifkan otak organisasi itu sendiri, yang tak lain adalah kumpulan cara berpikir setiap orang dalam organisasi itu. Hal tersebut akan menentukan apakah organisasi itu akan menjadi hidup atau tidak, responsif atau tidak, adaptif atau lumpuh.
organisasi yang suasananya mati mungkin masih bisa bergerak, tetapi otaknya sesungguhnya sudah lumpuh. Organisasi yang otaknya lumpuh sebenarnya tidak mampu memberi manfaat apa-apa lagi. Apapun yang dilakukan pasti hanya menghasilkan kekecewaan. Ada 3 faktor yang menyebabkan otak dalam organisasi menjadi lumpuh. Yang pertama, faktor atasan yang dominan. Kedua, faktor bawahan yang malas berpikir. Dan ketiga, faktor lingkungan. Faktor atasan yang dominan. Atasan bisa mematikan otak organisasi apabila ia terbiasa memberi pengarahan. Seorang atasan bisa mematikan aspirasi dan inisiatif bawahannya bila ia cenderung menyuapi bawahannya dengan perintah-perintah. Atasan seperti ini bukan fokus pada proses berpikir, tetapi fokus pada problem on the table. Faktor kedua yaitu faktor bawahan yang malas berpikir. Bawahan yang malas berpikir cenderung menjadi pasif. Yang mereka lakukan hanya melaporkan apa yang mereka ketahui kepada atasan. Mereka tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan selalu mohon petunjuk kepada atasan. Faktor terakhir yaitu faktor lingkungan. Bisa berasal dari luar organisasi. Orang-orang yang berada di luar organisasi yang cukup pandai dan terbiasa memakai otaknya dapat meminjamkan otaknya itu kepada organisasi dengan suatu imbalan tertentu. Dia bisa saja menjadi konsultan atau konsultan lah dalam organisasi yang malas berpikir itu. Tapi ingat bahwa organisasi yang malas berpikir akan menjadi semakin malas dan otaknya akan lumpuh manakala ia mengoutsource sebagian besar kerja otaknya. Organisasi akan cenderung menjadi kurang inovatif, boros, tidak kreatif, lemah koordinasi, dan lamban bergerak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anak.